Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efren hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 25 Mei 2022 dan pembahasan kita saat ini terkait tentang pembangunan kawasan pangan Nusantara. Hal ini menarik untuk kita bahas bersama. Ini karena terkait ditetapkannya atau telah ditetapkannya Ibu Kota Negara Nusantara begitu atau IKN yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, dan ini tentunya akan memberikan dampak yang baik terutama untuk kawasan regional Sulawesi, khususnya juga Sulawesi Tengah. Nah, Gubernur Sulawesi Tengah Rusy Mastura telah menetapkan Desa Talaga, Kecamatan Dampelas di Kabupaten Donggala sebagai kawasan pangan Nusantara, penyangga Ibu Kota Negara di Provinsi Kaltim. Penetapan itu telah tertuang dalam keputusan Gubernur Sulteng di nomor 504/117.1/DB MPR GST/2022. Dan tentunya apa yang kemudian akan menjadi kesiapan dari Sulawesi Tengah sendiri, apakah memang kawasan pangan Nusantara ini akan memberikan dampak perekonomian bagi Sulawesi Tengah khususnya begitu, dan apakah penetapan ini hanya ada di Desa Talaga saja atau ada area-area lain yang pun juga nanti akan ditetapkan selanjutnya begitu, dan apa yang kemudian menjadi komoditi utama dari kawasan pangan Nusantara. Dan kalau kita juga melihat semalam kita mendengar kabar bahwa telah dilakukan rapat koordinasi dan Gubernur Sulawesi Tengah saat ini Bapak Haji Rusy Mastura berada di Jakarta begitu, dan telah ditetapkan ada 5 provinsi, diantaranya adalah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua, dan Sulawesi Tengah. Apa yang kemudian akan menjadi diferensiasi begitu atau perbedaan dari Sulteng bersama dengan 4 provinsi lainnya dalam penetapan kawasan pangan Nusantara ini? Kami akan berbincang kurang lebih hingga pukul 7 malam nanti bersama dengan 3 narasumber. 2 narasumber bergabung dari dalam studio dan 1 narasumber dari luar studio. Hadir di dalam studio sudah hadir yaitu Bapak Emrida Saleh, beliau merupakan tenaga ahli gubernur, dan juga Bapak Muhammad Alis Jirimu, akademisi Universitas Lago Palu, yang juga merupakan tim asistensi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemirsa, kami akan menyapa Bapak Abdul Rahim, akademisi UNTAD juga, dan juga merupakan pakar pertanian yang akan bergabung melalui atau dari luar studio melalui live Zoom. Pak Rahim, selamat malam. Selamat malam Pak Julius. Baik, baik. Audio kami jelas ya Bapak ya? Ya, oke. Baik, ya Pak Rahim ditahan dulu karena saya akan berbicara dulu bersama dengan 2 tamu yang berada di studio kami. Yang pertama saya ke Pak Rida. Pak Rida Saleh, artinya ini semalam pun juga update terbaru, rapat koordinasi begitu sudah dilakukan. Bahkan beberapa bulan lalu sebenarnya pun juga sudah ditetapkan sudah. Dan sentralnya di Desa Talaga begitu Pak. Apa yang kemudian menjadi latar belakang akhirnya Sulteng terpilih begitu Pak menjadi KPN kita? Sebelum terpilih, saya kira kawasan pangan Nusantara itu dia didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong lapangan pekerjaan. Itu poin. Dan kawasan pangan Nusantara ini sebenarnya juga adalah bagian dari implementasi dari misi gubernur poin 3, poin 5, dan poin 7. Kalau poin 3 itu nanti Pak Alis bisa jelaskan lebih detail. Poin 3 itu terkait dengan kesejahteraan, ya. Poin ke-5 itu terkait dengan kawasan, keadilan antar pemerataan, ya, pemerataan kawasan. Dan yang ke-7 itu kerjasama, kerjasama. Jadi itu juga menjadi misi. Talaga ini sebenarnya satu potensi, satu wilayah yang sangat berpotensi, hanya tidak pernah dimanfaatkan dengan baik. Dan secara tata ruang kalau kita lihat, Talaga itu memang wilayah pertanian, diperuntukkan bagi pertanian, hanya tidak dimaksimalkan. Kalau kita lihat Donggala itu ada 39% tanah nganggur. Jadi ini mungkin, jadi presentasinya 39. Ya, sekitar begitu. Tanah itu nganggur. Saya dapat data dari teman-teman dari BPN gitu. Nah, dengan hadirnya ini dia akan mendorong. Jadi kalau kita lihat kawasan pangan ini, sebenarnya kawasan pangan itu luas. Yang kalau ditetapkan semalam oleh Menko Marves ya, itu 15.000 hektar. Pilot project-nya itu ada di Talaga, seluas 1.123 hektar. Tapi areal efektifnya hanya 800 sekian hektar. Kenapa? Karena di sana kalau lihat site plan yang sudah disusun, itu ada buffer zone-nya. Ada 2 buffer zone. Ada wilayah konservasinya. Ya, kemudian ada nursery untuk tanaman konservasi. Selebihnya itu area pemanfaatan. Yang kedua, keistimewaannya dari kawasan pangan ini, di wilayah itu akan ada redistribusi tanah yang tidak ada terjadi di kawasan yang lain. Gitu. Ada redistribusi tanah bagi petani sebanyak 200 KK. Jadi 400 hektar dari wilayah dari 800 yang efektif itu akan diredistribusi kepada petani. Jadi petani berpartisipasi di dalam
pembangunan kawasan pangan ini. Yang ketiga komoditinya. Jadi komoditi juga sudah ditentukan. Gitu. Ada komoditi nah, secara administrasi kawasan ini sudah lengkap, ya sudah ada KKPR-nya, sudah ada UKL-UPL-nya, sudah ada penlog-nya. Jadi ini izin lingkungan minggu ini sudah akan selesai. Itulah yang menyebabkan sehingga kementerian menetapkan ini sebagai kawasan pangan nasional mereka, kawasan pangan nasional seperti itu. Jadi hanya Pak Rusdi memberikan nama ini sebagai kawasan pangan Nusantara. Pilot projectnya Pak Rida di Talaga, Pak, begitu. Talaga. Tapi jadi ada daerah lain yang kemudian akan terbangun begitu? Kawasan pangan Nusantara itu terdiri dari 2 kawasan ditambah 1 kawasan itu Parigi Motong. Jadi Donggala, Sigi dan Parigi Motong. Di dalam 3 kawasan itu ada 3 area. Ya. Area 1 itu adalah Talaga. yang jadi pilot project sekarang. Area 2 itu Sindue, Tobata, dan Sirenja. Yang ketiga itu adalah Sigi, Dolo Barat dan Dolo Selatan. Itu luasnya kalau yang terpetakan dalam wilayah APL dan dikerjasamakan dengan masyarakat itu sekitar 2.200 hektar. Dan area berikutnya itu masuk Parigi Motong. Yang sedang lagi diobservasi. Kalau yang lain sudah. Di Parigi Motong nanti rencananya di mana, Pak? Kalau lihat kan begini, kawasan pangan ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong industrialisasi di pedesaan. Jadi prinsipnya dia bukan monoculture ya, dia bioculture. Jadi di sana di kawasan pangan ini karena dia rata, dia tanaman kedelai dan jagung. Dan itu menggunakan teknologi yang harus lebih masif gitu, seperti itu. Jadi makanya kita diminta untuk mencarikan hal yang clear and clean, bisa bekerja milik masyarakat yang bisa dikerjasamakan dan kalau bisa lebih baik rata, karena teknologi akan bekerja di sana. Nanti saya akan kembali ke Pak Rida karena ada 5 provinsi begitu yang akan saya tanyakan apa yang kemudian akan menjadi pembeda begitu dari Sulteng bersama dengan 4 provinsi lainnya. Saya ke Pak Alis Jirimo dulu. Pak Alis, ini ternyata sesuai dengan visi misi gubernur begitu di nomor 357 kesejahteraan kemudian juga pemerataan kawasan begitu. Apa yang Pak Alis lihat begitu dari ditetapkannya kawasan pangan Nusantara untuk mendukung IKN? Jadi ada 4 poin yang saya lihat. Pertama itu adalah dari sisi regulasi. Nah, tentu juga kalau saya itu berpatokan kepada Perda nomor 13 tahun 2021 tentang RPJMD. Nah, di dalam RPJMD memang itu ada karena dia diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, tentu kita juga mengacu kepada dokumen di atasnya. Ada 648 regulasi yang digunakan ketika menyusun dokumen ini, termasuk dari Kementerian Pertanian. Dari Kementerian Pertanian itu kami merujuk pada di dalam RPJMD itu ada namanya kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, tentu ini kita belum lihat titik temunya di sini. Kenapa sampai demikian? Karena kawasan pertanian pangan berkelanjutan itu penetapannya pada Kabupaten Totoli, Parigi Motong, Sigi, dan Poso. Nah, sebelum sampai ke sana, kami melihat dulu hulunya. Hulunya itu misalnya penyediaan air. Penyediaan air itu ambil contoh di Sulawesi Tengah, ambil contoh sungai yang terpanjang, Ulu Bongka, itu 1053 km panjangnya. Dia bisa mengairi, memproduksi air begitu. Mengairi pangan, horti itu sampai 327.250 hektar. Setelah itu Buol yang hanya 454 km panjangnya bisa mengairi 166.000 hektar. Kemudian baru sungai di Totoli, namanya Sungai Maraja, itu 400 km lebih, itu bisa mengairi 136.000 hektar. Donggala itu punya sungai yang terpanjang, Sungai Surumana, tapi dia hanya bisa mengairi 26.000 hektar saja. Sementara di wilayah sana, wilayah Donggala Utara, bagian utara, itu kita tidak punya potensi air. Itu satu. Yang kedua adalah dari sisi
dari sisi ini dokumen KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Di dalamnya itu ada perhitungan jasa ekosistem. Misalnya jasa pangan. Sulawesi Tengah ini khususnya Donggala. Jadi Sulawesi Tengah ini ada yang dalam satuan hektar yang belum terlampaui lahannya itu ada 3,33 juta hektar yang belum. Sementara yang sudah terlampaui itu 295 juta hektar. Jadi ada 42,32% itu sudah terlampaui. Itu dari sisi Pak ini. Belum lagi dari sisi kalau kita menukik lagi ke Donggala. Donggala itu potensi ini kemampuan penyediaan airnya terhadap Sulawesi Tengah itu mencapai 8,38%. Sudah digunakan itu 1,65%. Nggak usah kita hitung seperti Pinimbani yang region arid, region kering. Nah, ini juga tentu kita berhitung dengan ini. Nah, di dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan itu sudah siap, tidak perlu lagi pembahasan. Poso juga demikian. Nah, kemudian Parigi Motong juga demikian, Sige juga demikian, dan Totoli. Nah, tentu ini kita akan lihat sinerginya. Jadi situ di situ baru dari sisi ini, belum lagi dari sisi penyediaan air, kemudian belum dari sisi iklim. Nah, tentu kita berhitung semua di sana. Dan semua ini perlu kita garis bawahi dan itu termaktub dengan jelas baik dari hulu seperti yang saya lihat tadi penyediaan itu sampai ke hilir itu ada di dalam kajian lingkungan hidup strategis. Bagaimana kaitannya di dalam dengan kedepannya dengan tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang setiap tahun Juli ini pemerintah provinsi itu harus melaporkan update-nya. Poin pertamanya kelaparan, tentu berkaitan dengan pangan di sini. Nah, sementara yang lain-lain kita posisinya itu termasuk daerah yang koefisiennya itu 1,63. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah daerah yang menempati peringkat ke-30 yang tidak siap. Ini sekali lagi tidak siap menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di dalamnya ada pangan itu pada 2030. Tapi kalau bertanya siap untuk menjadi KPN, kita siap, Pak? Itu kan tergantung itu sebenarnya prerogatifnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu di hulunya lagi lihat adalah harus melihat melihat ibu kota negara baru. Nah, secara geografis udah dekat nih, Pak Alis. Dekat 7-8 jam. 7-8 jam. Tentu kita akan lihat secara global dulu. Pertama, dari sisi perdagangan antar daerah. Itu memang simulasi yang pernah kami lakukan bersama teman-teman di Bappenas, itu 50% intensitas perdagangan akan terjadi. Jadi akan sangat padat begitu, Pak ya. Kemudian yang kedua dari sisi kontribusi, sebenarnya Jawa itu kan berkontribusi pada Indonesia itu sekitar 58,49%. Itu dari sisi kontribusinya. Sulteng itu berada di peringkat ke-18. Berapa dari sisi kontribusi kita, Pak? Kontribusi kita itu sekitar 2% terhadap ekonomi nasional. Jadi kita di atasnya Manado, tapi di bawahnya Sulsel. Baik. Nanti saya akan tanya dampak ekonominya begitu, Pak, untuk kontribusi. Saya ke Pak Rahim dulu, pakar pertanian. Pak Rahim, akademisi UNTAD. Ya, Pak Rahim, ditetapkannya beberapa area begitu, Pak, dan yang menjadi pilot project saat ini ada Desa Talaga begitu di Dampelas, Kabupaten Donggala, bahkan nantinya ada di Sindue, Sirenja, Sindue Tobata, dan juga Dolo Barat, Dolo Selatan di Sigi, dan rencananya akan ada di Parigi Motong. Apa yang Bapak melihat begitu, Pak? Karena kita tadi sudah berbicara tentang biodiversity-nya juga, kemudian juga ada buffer zone-nya juga begitu, konservasi lingkungan. Apa yang harus diperhatikan, Pak, dengan penetapan ini? Oke, baik. Selamat malam untuk Pak Muhammad Ida, Pak Dr. Muhammad Ida, Pak Dr. Alis, dan selamat malam juga untuk Pak host dan para pemirsa. Baik, alhamdulillah saya pikir KPN ini adalah semacam kawasan pangan Nusantara. Mirip-mirip di bidang pertanian kemarin itu ada KPRL ya,
kawasan rumah pangan lestari. Tapi kalau ini KPN itu cukup besar cakupannya. Mudah-mudahan dengan ada KPN di Sulawesi Tengah, khususnya di Talaga, ini dapat merupakan sebagai provinsi penyokong pangan untuk ibu kota negara kita. Karena tadi dijelaskan kita provinsi yang mungkin paling dekat di luar Sulawesi yang berdekatan dengan IKN. Terkait dengan penetapan Talaga sebagai salah satu kawasan KPN yang ada di Sulawesi Tengah, saya pikir tentu pemerintah sudah mengkaji beberapa hal, terutama di bidang aspek pertaniannya. Kalau menurut saya, harusnya penetapan itu berdasarkan berbasis komoditi yang ada di situ. Terutama tentu kita melihat komoditi unggulannya apa. Kalau mungkin kita lihat Talaga itu mungkin pertanian di bidang pangan juga ada, peternakan juga ada, kemudian hortikultura dan perikanan itu harus terintegrasi sebagai sumber pangan yang ada di Talaga. Sekali lagi basisnya adalah komoditi yang ada di situ di setiap daerah. Saya berharap bukan saja Talaga yang ditetapkan nantinya. Alhamdulillah ada tadi saya dengar akan ada di Parigi, akan ada di Sigi dan lain sebagainya. Nah itu di bidang aspek pertanian juga perlu dipertimbangkan komoditi unggulan masing-masing daerah itu. Contohnya mungkin kalau di Parigi syukurlah karena memang Parigi itu adalah pusat kakao yang bisa dikembangkan. Di Sulawesi Tengah juga ada rumah coklat yang mengolah di Dinas Perkebunan, di Dinas Perindak itu juga cukup bagus dikembangkan untuk kawasan pangan Nusantara. Kemudian hal yang lain yang perlu diperhitungkan adalah tentu SDM setempat yang kita harus perhitungkan kalau menentukan kawasan lingkungan. Kalau seumpama Talaga, apakah para warga masyarakat petani di sana mampu mempunyai pengetahuan tentang pertanaman komoditi, mempunyai penyuluhan yang bagus dan lain sebagainya supaya nantinya komoditi sekali itu cukup bagus. Kemudian juga penyuluhnya dan lain sebagainya. Dan nanti pada akhirnya kami berharap bukan saja komoditi bahan segar yang dikirim, mungkin nanti bisa jadi industri, jadi pengolahan, nanti lebih efisien dan nilai tambah untuk dikirim ke IKN kita. Baik. Pak Rahim ditahan karena nanti saya akan bertanya ke Bapak begitu juga tentang komoditas prioritas begitu Pak yang sebenarnya sudah ditetapkan gitu. Saya kembali ke Pak Rida dulu. Pak Rida ada 5 provinsi begitu Pak. Ini rakor baru semalam begitu dan kabarnya Gubernur memang semalam barusan juga berkoordinasi bersama dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, benar ya Bapak ya. Ada Sumatera Utara, Kaltara, Kalsel, Papua, Sulteng begitu Pak. Apa yang akan menjadi pembeda Sulteng dengan provinsi lain? Ditetapkan ini sebagai prioritas kawasan pangan nasional. Kawasan pangan nasional. Pak Gubernur mengistilahkan kawasan Talaga itu sebagai kawasan pangan Nusantara. Artinya penetapan ini Sulawesi Tengah tidak lagi hanya sebagai penyangga IKN. Jadi 5 kawasan ini, jadi Papua, Kaltara, Kalteng dan Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah itu sebagai basis penyangga pangan atau pangan nasional kita. Jadi secara akan berkontribusi bagi kemandirian pangan nasional kita itu. Nah, apa yang membedakan? Jadi kalau kita lihat pengistilahan kawasan itu di Indonesia berdasarkan regulasi itu disebut sebagai food estate. Nah, food estate bagi Pak Gubernur dianggap sudah tercemar lah, gitu. Karena di beberapa kawasan yang lain, kawasan itu dikuasai oleh korporasi. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi yang pertama, Gubernur akan mendorong satu badan pengelola kawasan oleh negara itu. Nah, sekarang ini Pak Gubernur sudah membentuk satu tim transisi untuk mempercepat pembangunan kawasan. Yang kedua, kawasan ini tidak dimonopoli oleh korporasi seperti kawasan khusus begitu gitu. Tapi dia melibatkan
penguasaan dan kepemilikan warga di sana. Baik. Yang ketiga baru kemudian kita memilih memilih komoditi yang cocok berbasis lokal itu. Tapi yang disarankan oleh Kemenko dan Kementerian Pertanian kalau bisa tanaman jangka pendek supaya keekonomiannya itu lebih cepat dan lebih terlihat gitu. Tapi begini, umumnya kawasan-kawasan seperti itu selalu mempertimbangkan ekologis, sosial, dan keekonomian. Baik, Pak Rida ditahan dulu, kita akan jeda, begitu juga Pak Alis, dan Pak Rahim nanti kita akan kembali karena akan ada badan khusus begitu Pak ya? Ya. Benar, akan ada badan yang kemudian nanti pengelola khusus gitu. Nanti saya akan bertanya untuk elaborasi ke hal tersebut dan apa yang kemudian menjadi dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar terhadap penetapan kawasan pangan Nusantara ini. Kami segera kembali. Ya. Bersama kami di Dialog Bicara Langsung dan kami masih membahas tentang kawasan pangan Nusantara. Ada pilot project di Talaga dan ini juga nanti akan ada beberapa areal begitu yang kemudian akan dikembangkan dan ini memang sebagai penyangga untuk stabilitas pangan menyambut ibu kota negara baru begitu yang ditetapkan di Kalimantan Timur. Saya kembali ke Pak Alis Djirimo. Kalau kita bicara tentang dampak ekonomi, Pak, artinya akan memberikan efek ekonomi yang masif begitu Pak untuk masyarakat sekitar. Iya. Jadi gini. Kita lihat ya tentu pasarnya dulu. Pasarnya itu adalah IKN. IKN itu dari sisi pertama dari sisi dampak pertumbuhan. Itu simulasi yang kita lakukan itu dia ada peningkatan sebesar 0,1% dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang tinggi itu adalah interaksi perdagangan. Interaksi perdagangan itu antar yang selama ini dominan tersentral di Jawa itu bisa terdispersi kemana ini termasuk ke wilayah Kalimantan. Sulawesi kita ini itu kontribusinya terhadap nasional itu hampir 6-7% kontribusinya. Sementara Kalimantan juga sama. Nah, hanya bedanya Kalimantan dengan Sulawesi, Kalimantan itu boleh saya katakan monokulturnya. Jadi sawit dan batu bara. Nah, kemudian kalau kita ambil dampak ekonominya pada masyarakat sekitarnya, poin pertama yang menentukan adalah kesiapan masyarakatnya. Itu satu. Yang kedua adalah bukan hanya Donggala. Nah, Donggala itu konsentrasi penduduk miskinnya itu ada justru ujung-ujung di wilayah Sojol Utara. Dan Rio Pakava. Kalau Rio Pakava itu kita sudah tahu apa masalahnya karena hampir 20% wilayahnya itu masuk area sawit. Nah, kalau yang di sana justru kinerjanya sangat bagus. Karena apa? Di sanalah ngumpul dari sisi sosial dua anak bangsa etnis yang punya masing-masing kinerja dalam bekerja sangat keras. Nah, itu kemudian yang lainnya itu tentu kita tidak serta-merta menghitung dampaknya dalam jangka pendek. Pasti ada jangka menengah maupun panjang. Satu hal yang berkaitan dengan pangan adalah kalau kita buka data BPS, hampir semua turun produktivitasnya, kecuali satu, jagung. Jagung itu karenanya menentukan 7 una-una. Kata teman saya mantan kepala Bapeda 7 una-una, jagung ini 7 gunung, Lubongka. Kenapa di Lubongka? Karena 30% luas Lubongka itu merepresentasi daripada 7 una-una. Tapi kalau untuk dampaknya pada perekonomian itu harus dilihat. Dilihat pertama itu adalah dari sisi bukan hanya perekonomian dalam arti klasik. Dalam arti klasik maksudnya apa? Maksudnya sekarang milenial juga menentukan. Yang perlu kita ingat adalah Donggala itu hampir 36 desanya belum terakses internet. Bagaimana mau digital farming, digital marketing, marketingnya itu belum. Terus yang kedua adalah bisa dikaitkan dengan potensi dengan pengembangan kurang lebih 112 kilo dari Talaga ke Kota Palu itu adalah kek. Nah, kenapa kek ini kita tidak bisa berubah core of bisnisnya menjadi agro yang selama ini kan logam dasar.
Padahal bahan bakunya terletak jauh di mana. Artinya ini akan menjadi skema nanti ke depan gitu untuk ada skemanya. Untuk infrastruktur sendiri gitu Pak Ali. Sekarang kita tahu bersama, kita sudah dengar akan ada tol Kasimbar Tambu begitu, kemudian infrastruktur jalan ini sudah siap. Sebenarnya pada Juli tahun lalu itu saya termasuk yang pernah mengkonsepkan suratnya, ditandatangani oleh Pak dulu PLT Bapeda itu Pak Faisal Mang, sekarang Sekprov. Nah, kemudian kita usulkan. Kemudian kita terkendala, begitu saya diskusi dengan Kepala BPJN Balai Jalan Nasional, Pak Syukur, itu kita terkendala dengan namanya hak jalan row istilahnya dalam teknik itu 12 ini. Nah, sehingga tentu kita akan memperbaiki sehingga 36 kilo Tambu Kasimbar itu bisa dialihkan dulu menjadi jalan nasional. Nah, itu yang paling penting potensinya untuk kita. Tetapi dari sisi yang lain, khususnya kemiskinan, ini memang konsentrasinya memang bukan di sana. Bukan di sana. Itu di wilayah Pinemani dan Banawa sendiri. Kalau konsentrasinya. Baik, saya pindah ke Pak Rahim. Pak Rahim, yang akan menjadi komoditas utama di kawasan pangan Nusantara adalah tanaman jangka pendek seperti jagung gitu, kemudian juga kedelai. Apa yang kemudian Bapak lihat? Apakah ini memang benar-benar sudah cocok begitu untuk diterapkan nantinya? Ya, baik. Jadi terkait dengan penetapan komoditi-komoditi, memang untuk saat sekarang adalah yang utama juga bisa dengan komoditi jangka pendek. Contohnya sayur mayur, kemudian dan lain sebagainya. Terutama daerah-daerah itu kan lebih cepat berproduksi, sambil juga mempersiapkan jangan saja komoditi jangka pendek, juga jangka menengah dan mungkin juga musiman perlu diperhitungkan, karena ini penyokong pangan untuk ibu kota negara itu nanti kita bisa semakin lama semakin bagus. Nah, terkait dengan dampak ekonomi, tentu dampak ekonominya cukup signifikan. Kalau kita lihat, seumpama di Talaga nantinya digunakan sebagai KPN, itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat di sana, terutama di bidang perikanan tentu ya, pertanian dan lain sebagainya. Apalagi kalau seumpama ditambah nanti diversifikasi olahan-olahan untuk dikirim, karena beda nilai tambahnya kalau kita mengolah sendiri dengan buah segar ataupun komoditi segar, itu ada nilai tambahnya, sehingga dengan nilai tambah itulah itu akan menambah kesejahteraan atau perekonomian masyarakat setempat. Baik. Saya tadi berharap bukan saja Talaga, mungkin juga Poso seperti Napu itu sebagai sumber komoditi sayur hortikultura yang cukup banyak dan memang berpotensi lahannya. Jadi pemerintah ini harus benar-benar tepat untuk menentukan di mana kawasan harus dilakukan. Tentu ada analisis kesusahan lahannya juga. Tapi Pak Ali melihat bahwa pertanian ini memang sebenarnya menjadi roh utama begitu Pak, ketika membangun kawasan begitu, pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ya, saya pikir itu juga utama, karena yang namanya pangan, selama kita hidup tentu kita membutuhkan pangan. Tapi pertanian dalam arti luas, Pak. Jadi bukan saja tanaman pangan, hortikultura, kemudian dan lain-lain, tetapi yang harus juga ditingkatkan adalah perikanan, kemudian juga peternakan, dan lain-lain sebagainya. Tentu juga tidak melupakan hal-hal yang ada kearifan lokal untuk mengembangkan itu. Jadi tidak terbatas ke situ. Ini harus terintegrasi dan lain sebagainya. Jadi kan ada kan pas kemudian pemerintah kalau seumpama sudah menentukan itu harapannya menyediakan SDM, harus melatih edukasi. Kemudian yang lebih penting adalah sarana, fasilitas dan lain sebagainya. Nanti kalau seumpama sudah banyak produksi pertanian, tentu kita melakukan pengiriman distribusi, tentu butuh pelabuhan atau butuh jembatan dan lain sebagainya. Jadi sarana prasarana itu harus ditingkatkan juga. Baik. Pak Rahim, saya terakhir ke Pak Rahim sebelum saya kemudian akan lanjut ke Pak Rida dan juga Pak Alis begitu. Pak Rahim, SDM ini terkait pembahasan SDM, artinya milenial, kemudian tadi sudah dinyatakan juga disebutkan ada digital marketing, ini penting sekali begitu ya Pak ke depannya. Iya. Nah, ini kan proses-proses pemasaran yang lebih canggih sekarang dengan startup yang ada oleh pengetahuan milenial kita.
itu akan menambah perluasan penjualan, bukan saja di daerah kita, tapi lebih cepat, lebih efisien, dan penjualannya mungkin cukup banyak karena menggunakan secara online. Sekarang kan kita makan di kamar, pesan di mana itu sudah jalan lancar, sehingga harapannya anak milenial sekarang itu juga di fakultas, setiap fakultas itu sudah mengajarkan kewirausahaan dan pemasaran secara luas dan menggunakan sistem online. Jadi ini akan menambah perekonomian khususnya di Sulawesi Tengah kalau kita menambah lagi KPN di Sulawesi Tengah. Baik. Pak Rahim, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Akademisi Unta dan juga pakar pertanian. Kita mendukung bersama sinergitas Pak untuk pembangunan KPN ini. Terima kasih Pak Rahim, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Baik, saya kembali ke Pak Rida. Pak Rida, artinya nanti kolaborasi investasi begitu, ada tim khusus yang kemudian akan dibangun begitu Pak? Jadi begini, ini kita bicara satu kawasan, satu area dulu ya, area kita bicara lebih konkret di lapangannya ya. Area Talaga itu seluas 1.123 hektar. Ya. Area efektifnya hanya 800 sekian hektar karena sudah diperuntukkan buffer zone, kawasan konservasi, nursery, embung ya, untuk perairan dan macam-macam. Nah, efektifnya itu sekitar 800 itu ya, itu dibagi lagi. Jadi ada 400 hektar yang diredistribusi kepada masyarakat. Oke, itu untuk pertanian jangka pendek ya, hortikultura. Nah, kemudian di sana itu juga ada, kalau kita lihat set plan-nya, ada tempat penggemukan sapi. Yang berikutnya juga ada perkebunan, perkebunan kayak mekarsari seperti itu, buah-buahan itu. Jadi perkebunan yang betul-betul memang dia tidak asing dari tradisi lokal masyarakat di sana. Itu. Ada kearifan lokal. Ada, ya. Terus kemudian tentu ada saprodi, ada macam-macam lah. Bahkan ada rencana ingin membangun satu rumah produksi di sana. Jadi memang ini agak spesifik ini sebagai pilot project kawasan pangan itu. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kawasan pangan ini juga terintegrasi. Jadi terintegrasi dengan kawasan-kawasan yang lain gitu. Jadi karena di dalam kawasan ini ada tersus dia, ada terminal khusus ya, yang memang diperuntukkan bagi mobilisasi pangan di sana itu loh. Nah, kita sepakat kalau misalnya ini juga perlu ada teknologi digital yang bisa difungsikan di sana untuk mempercepat distribusinya. Nah, tapi hal yang sangat penting sekali dari sini, off takernya udah oke nih, udah ada beberapa investasi yang dibatasi di sana. Dia nggak bisa, kalau dia bawa uang 1 triliun, dia nggak bisa berinvestasi seluruhnya di sana, nggak bisa karena dibatasi di sana itu hanya cukup 50 hektar untuk ini, 50 hektar untuk ini. Jadi dia nggak bisa dominan, sehingga pengelolaan kawasan itu tidak ada kompetisi yang saling menghisap, gitu. Jadi betul-betul memang setara. Itu salah satu prinsip yang digunakan di dalam pengelolaan kawasan pangan. Tidak seperti kawasan pangan yang lain atau food estate yang lain. Artinya kita berbeda begitu Pak ya, tidak food estate. Itulah. Jadi dia ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap kemanusiaan, dan ramah terhadap perekonomian masyarakat di sana. Pak Alis, visi Sulteng begitu ya, yang kemudian menjadi pedoman adalah Sulteng gerak cepat ya, maju dan sejahtera begitu. Pak Alis melihatnya begitu? Dari hal ini terutama untuk pembangunan keberlanjutan di IKN nanti? Jadi gini, tadi dia mendukung misi ketiga. Misi ketiga itu aspeknya kan intinya pemberdayaan. Dari sisi perencanaan, program paling banyak dari 216 program dalam RPJMD itu untuk selama 2021-2006, 75 program itu berada di misi 3. Kemudian ada 11 program itu berada di misi 5. Misi 5 itu mempersempit kesenjangan. Kemudian ada di misi 7 itu, misi 7 itu ada 18. Nah,
di misi 7 terutama itu nantinya kita tidak bisa berdiri sendiri, karena pertama kawasan pangan ini mesti ada dulu role modelnya seperti apa. Nah, tentu juga kita kerjasamanya itu adalah bukan hanya kerjasama B2B, jadi bisnis to bisnis, atau bilateral, bilateral misalnya antar Sulteng dengan Kaltara, Sulteng dengan Kaltim, Sulteng dengan DKI, bukan begitu, tapi multilateral. Jadi multilateral dia sekawasan, Laut Sulawesi, Selat Makassar, kemudian Pegunungan Tengah maupun Teluk Tolo. Jadi itu yang sebenarnya yang jadi intinya di sini, sehingga kita ada interdependensi selain antar kawasan juga antar daerah, baik di dalam Sulawesi Tengah maupun dengan pesisir timur Kalimantan. Nah, di Kalimantan Utara itu ada 6 kabupaten di sana, sebenarnya Kalimantan Timur juga yang kita bisa lihat yang memang garis lurus dari kita sekitar 8 jam sampai di. Baik, artinya Pak Alis, Pak Rida sama-sama kita optimis begitu untuk pembangunan KPN ini. Ya, oke. Nanti bila ada kesempatan nanti mungkin kita akan undang Pak Gubernur langsung begitu untuk berbicara langsung tentang artinya Pak Gubernur bisa mengelaborasi tentang perbicaraan kita di hari ini begitu. Terima kasih Pak Rida Saleh, terima kasih Pak Muhammad Alis Jirimu informasi yang sangat menarik, dan mari kita dukung bersama pemirsa sinergitas antara masyarakat dan juga pemerintah tentang pembangunan kawasan pangan Nusantara di beberapa area begitu. Tadi ada disebutkan di Talaga dan Pelas, kemudian juga di beberapa kabupaten di Sigi, Dolo Barat, Dolo Selatan, bahkan di Sindue di Sirenje, Sindue Tobatan, dan juga nanti di Parigi Motong pemirsa untuk mendukung ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.